Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Dimatiin aja, dimatiin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukurillah. Saya bahagia sekali di malam ini. Jadwal pertama kita membuka safari dakwah di Riau mulai dari Masjid As-Salamah, ya, Sajadah, Masjid As-Sajadah, dan saya muliakan semua pengurus, para imam dan muazzin, jamaah Masjid As-Sajadah, semoga senantiasa kita semua dimuliakan oleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dengan masjid ini, sederhana tapi sujud, adem di hati. Karena saya kurang senang dengan masjid yang terlalu banyak bikin tulisan atau banyak gambar-gambar atau bentuk-bentuk macam-macam lah. Tapi ini nampaknya mewah tapi sederhana. Bagus, kita bisa tenang untuk melaksanakan salat. Tidak ada hal-hal yang menarik perhatian kita, mengganggu khusyuan kita. Polos, bersih. Mudah-mudahan ini insyaAllah menjadi masjid terhitung sebagai amal sedekah jariah untuk keluarga dan bisa menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah mau 12 tahun. Tak terasa saya berada di Indonesia. Banyak sekarang fenomena hijrah-hijrah, kawan. Hijrah, artis-artis hijrah, penyanyi hijrah. Saya juga hijrah. Tapi hijrah dari Madinah. Saya hijrah ke Indonesia. Sebelum tahun 8 Hijriyah yang disebutkan Amul Fatah Makkah, dibebaskan Makkah dari kekuasaan Quraisy, dari syirik, dibersihkan dari batu-batu yang disembah. Semenjak itu yang disebutkan kata hijrah bukan hanya hijrah tempat. Orang dulu kan berhijrah ke Makkah, ke Madinah. Pertama hijrah kan ke Habasyah, kemudian kedua hijrah ke Madinah. Habis sudah Amul Fath, kata Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fath. Sudah tidak ada hijrah lagi. Kenapa maksudnya? Maksudnya apa tidak ada hijrah lagi? Karena Makkah dulu termasuk kota kufur, kota syirik.
Walaupun kedatangan Islam di kota Makkah, tapi pertama menjadi kota Islam atau bisa dikatakan negara Islam Madinah duluan daripada Makkah. Bukan Makkah yang duluan jadi negara Islam, Madinah yang duluan. 8 tahun kemudian habis hijrah, 8 tahun kemudian baru Rasulullah. Berarti coba 13 tahun di Makkah tidak berhasil dijadikan Makkah menjadi negara Islam. Delapan tahun kemudian pun belum berhasil. Walaupun Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwahnya, terus memperjuangkan, sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan di tahun 7 Hijriah, mulai dari 6 Hijriah dan tahun 7 Hijriah terjadi Sulhul Hudaybiyah, persepakatan kedamaian dan perbuatan perjanjian yang disebutkan perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Baru terjadi Fath Makkah. Dan saya ketika membaca sepakatan antara Quraisy bersama Rasulullah SAW dalam tulisan Sulhul Hudaybiyah, banyak syarat-syarat yang bisa dikatakan tidak memberikan haknya umat Islam sepenuhnya. Contoh, salah satu syarat, kalau ada orang Islam dari Makkah, dari Quraisy maupun sekitar Quraisy yang menerima Islam, masuk Islam, kemudian berhijrah ke Madinah, wajib bagi Nabi Muhammad kembalikan ke Makkah. Artinya tidak boleh Nabi Muhammad terima, dikembalikan. Tapi seandainya kalau ada orang Makkah yang sudah hijrah duluan ke Madinah, atau ada orang yang dari Madinah yang Islam kemudian dia murtad dan dia larikan diri ke Makkah, tidak ada kewajiban Quraisy kembalikan lagi ke Madinah. Kira-kira adil enggak itu? Adil enggak? Tak adil. Tapi Rasulullah SAW terima, karena ada hikmah yang mungkin di saat itu belum nampak, belum terlihat. Sayyidina Umar bin Khattab pun tidak menerima. Dia tolak. Sayyidina Umar bin Khattab orangnya tegas, tidak suka basa-basi. Ketika dia masuk Islam, semua orang Makkah, kalau ada orang di Makkah masuk Islam dan dia mau berhijrah untuk keselamatan dirinya, keselamatan akidahnya, dia sembunyi-sembunyi hijrah. Karena ada ancaman Quraisy, termasuk Abu Jahal, sudah keluar keputusan dari majlis umum. Ketuanya kan Abu Jahal, sudah keluarkan surat. Siapa saja yang ditangkap sedang dia menyiapkan diri berhijrah, dibunuh, akan dibunuh. Diambil hartanya, diambil rumahnya, diambil kudanya, diambil segalanya. Makanya orang Makkah yang masuk Islam diam-diam, kecuali Umar bin Khattab. Orang hijrah malam-malam, Umar bin Khattab datang siang. Kemana? Ke rumah Abu Jahal. Abu Jahal buka pintu. Umar ini, ada apa Umar? Tak, saya ingin kasih tahu, saya mau berhijrah. Ada urusan sama saya? Abu Jahal bilang, tidak ada urusan. Takut. Mana sekarang ada orang pemberani seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, sepakatan untuk perdamaian dengan syarat-syarat yang tidak menjaga haknya umat Islam, Umar bin Khattab tolak. Umar bin Khattab tidak mau. Termasuk Ali bin Abi Thalib pun sebagai penulis Sulhul Hudaybiyah dituliskan.
Bismillahirrahmanirrahim. Quraisy tolak. Tidak mau Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma. Tidak mau Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, karena Rasulullah tidak bisa baca, apalagi tidak bisa nulis. Wahai Ali, hapuskan. Ali bin Abi Thalib tidak mau. Mereka merasa dirindahkan, dihina. Kami umat Islam, kan kami benar. Kami bukan atas kebatilan. Kami harus berani. Tapi Rasulullah SAW memiliki kebijakan dan hikmah yang lebih panjang, mempandangi sesuatu yang mereka tidak bisa mempandanginya. Ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW berkata sama Ali, mana tunjukkan, mana? Rasulullah SAW sendiri yang hapus, tulis Bismillah. Terus di bawahnya, ini yang telah disepakati antara Quraisy dan Muhammadur Rasulullah. Quraisy lagi protes, tidak mau. Ada ribut-ribut Quraisy ini, keras kepala. Sekarang zaman ini banyak seperti macam Quraisy. Cuman keras kepala tanpa alasan, tak jelas, mau bikin masalah. Ada di bagian politik ada Quraisy, di bagian ekonomi ada Quraisynya, macam-macam. Hapus. Kalau kami percaya adalah Rasulullah, buat apa kami ribut? Kami tak percaya adalah utusan Allah, makanya hapus Muhammadur Rasulullah. Terus maunya apa? Tulis apa? Muhammad ibnu Abdullah. Udah. Wahai Ali, tulis. Ali bin Abi Thalib marah lagi. Gimana ya Rasulullah? Kita terima-terima apa? Tuntutan mereka tidak jelas, permintaan mereka tidak sesuai. Ini kan kita atas kebenaran. Tulis Muhammad ibnu Abdullah. Dirubahkan lagi. Ini yang telah disepakati oleh Quraisy dan Muhammad ibnu Abdullah. Mereka tidak mau dituliskan Rasulullah. Tapi betapa Rasulullah SAW sabar. Baru tahun 8 Hijriah ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kedatangan Rasulullah SAW untuk membebaskan Makkah. Walaupun tahun 7 Hijriah ketika Rasulullah SAW ingin berumrah, dia diizini, tak boleh. Sampai disiapkan pasukan dari Quraisy. Mereka fikir Rasul bersama sahabat datang mau perang. Rasul tidak mau perang, mau umrah. Kami kangen Makkah, ingin umrah, tak boleh umrah. Sampai ketika Rasulullah SAW dalam pakaian ihram, coba bayangkan kira-kira Bapak Ibu, gimana perasaan umat Islam di masa itu. Dengan pakaian ihram, sudah bisa mempandangi Ka'bah, jaraknya sangat dekat, tapi di stop, ditahan, tak boleh. Ujung-ujungnya sesuai sepakatan, udah boleh, tapi tahun depan. Terus gimana ihram kami? Batal, tahallul. Sahabat semua tak terima. Biar kami mati sekalian. Tapi Rasulullah SAW menyuruh, tak apa-apa, tahallul. Ada yang bayar fidyah, ada yang ini. Dijelaskan, tak ada yang mau tahallul itu. Sampai Rasulullah SAW merasa cukup berat hatinya, kok sahabatku menolak perintahku untuk tahallul. Sebenarnya mereka bukan menolak perintah Rasul, tapi kondisinya gini, gimana kita mau datang umrah kok tidak boleh. Sampai dia sampaikan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha sebagai istrinya yang menyuruh Rasulullah SAW, cukurlah kepala. Ketika mereka melihat Rasulullah SAW sudah cukur dan sudah lepas ihram,
baru mereka menyadari ternyata sudah tidak ada jalan lain. Mereka patuhi. Makanya para figur, para da'i, para pemimpin dakwah, para asatiz, kadang-kadang kita dalam berdakwah bisa kecewa, menyuruh umat Islam A, B, C, menyuruh umat Islam berubah, tapi tidak ada gerakan. Kadang-kadang perlu kita jadi contoh supaya mereka meniru gerakan kita. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dengan kesabaran Rasulullah SAW terjadilah Fatah Makkah tahun 8 Hijriah. Dimanapun kita bisa bermanfaat untuk Islam, walaupun kita pindah tempat, itu disebutkan kata hijrah. Tak pernah saya bermimpi atau bercita-cita datang ke Indonesia. Bayangkan Bapak Ibu, kalau boleh saya kasih pilihan, mau hidup di Makkah, Madinah atau di Indonesia? Ikutin hati ya, jangan fanatik ya. Maunya apa? Makkah, Madinah atau Indonesia? Kalau kita masih mampu pilih, pasti semua maunya di Tanah Suci. Siapa yang tidak mau Tanah Suci? Siapa orang Muslim tidak mau bercita-cita tinggal dekat makam Rasulullah? Siapa yang tidak mau? Kalau disuruh pindah rumah dekat makam Habib, mau apalagi makam Rasulullah? Jadi saya tidak pernah memilih sesuatu atau melebihi hajat keinginan saya tinggal di Madinah, apalagi wafat di kota Madinah. Selalu doa saya sama dengan doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa mitatan fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Itu selalu doa saya. Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa mitatan fi baladi rasulik. Doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Allah, aku mohon mati syahid dan mati di kota Madinah. Itu doa Umar. Sampai sahabat tegur, wahai Amirul Mukminin, kok doanya aneh, minta mati syahid dan mati di Madinah, sedangkan jihad ada di kota Madinah, semuanya di luar, jauh-jauh. Sampai perbatasan di sana sama waktu lawan Persia, lawan ini banyak jauh-jauh, tidak ada yang di dekat Madinah perang. Bagaimana mau mati syahid? Kalau mau syahid berarti harus di lapangan perang, ke sana jauh-jauh. Kata beliau, itu permintaan saya. Bagaimana terlaksana itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Ternyata Allah kabulkan sesuai keinginannya. Dibunuh, dia sedang lagi salat subuh sama orang Majusi, berarti mati syahid, terkabul sesuai permintaan. Walaupun secara kenyataan tidak mungkin kok bisa mati syahid di kota Madinah, sedang orang-orang jihad jauh-jauh dari kota Madinah. Tapi Allah kabulkan. Mungkin salah satu tanda tulus ikhlasnya Umar bin Khattab, Allah kabulkan. Allah jadikan sistem ini berubah. Kun fayakun, jadi mati syahid dan mati di kota Madinah. Dan ketika di saat sakratul maut, coba tawadhu'nya Umar bin Khattab. Dia kan khalifah. Keluar surat keputusan Amirul Mukminin dimakamkan di samping Rasul. Bisa jadi kan? Kan dia pemimpin, belum mati, walaupun lagi sakratul maut tapi belum mati. Bisa ambil keputusan, keluarkan surat. Apa dia berkata sama anaknya Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, mohon cepat ke rumah Siti Aisyah, mohon izin, pamit, boleh enggak saya dimakamkan di samping Abu Bakar dan Rasulullah?
Saya ingin sekali di samping mereka. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar. Padahal kalau sebagai pemimpin punya kuasa, udah, tolong wasiat saya makamkan di situ. Buat apa kau tanya Siti Aisyah? Tapi betapa tawadunya Umar bin Khattab. Dia tidak mau orang menjadi orang zalim, pemimpin yang adil. Makanya minta izin. Karena Rasul dimakamkan di rumah, bukan di kuburan. Kenapa Rasulullah SAW? Makanya banyak orang sekarang salah mengartikan. Berarti kita boleh dong kalau wafat di rumah, kita dimakamkan di rumah. Dasarnya itu Rasulullah kan dimakamkan di rumahnya. Ini hukum khusus berlaku untuk para nabi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami para nabi dimakamkan di mana kami wafat. Titiknya wafat, di situ makamnya mereka para nabi. Ketika Nabi Muhammad dimakamkan di situ, rumah Siti Aisyah sudah tidak jadi rumah lagi, karena tidak boleh Siti Aisyah di situ. Makanya Siti Aisyah pindah, karena di situ bukan rumah lagi, menjadi makam, tempat kuburan. Sebab terjadi tempat ini tempat kuburan, makanya Sayyidina Abu Bakar karena berjuangannya sama Rasulullah, begitu luar biasa relanya, begitu luar biasa berjuangannya, keikhlasannya, penerbangannya, dan juga beliau sebagai orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Makanya sahabat habis musyawarah sepakati dimakamkan di samping Rasulullah. Siti Aisyah pun dia bercita-cita dan dia menuliskan wasiatnya, kalau aku meninggal tolong dimakamkan di samping suamiku dan ayahku. Wajar gak? Wajar gak permintaan Siti Aisyah? Wajar. Tapi ketika ada permintaan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, Siti Aisyah berkata, saya ikhlaskan untuk Umar. Maka Sayyidina Umar dimakamkan di situ. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkahnya kota Madinah dan Makkah tidak ada yang bisa mencapai keberkahan seperti itu. Keliling seluruh dunia, 3 tempat yang penuh berkah: Masjidul Aqsa, Masjidul Haram, dan Madinah, Masjid Nabawi. Salat pun di sana dilipat gandakan, mau salat sunnah maupun salat wajib. Salat di Masjidul Haram sama nilainya dan 100.000 kali di Masjid As-Sajdah. Kalau di Masjid As-Sajdah berapa? Ya sama dia, seperti masjid biasa. Jadi siapa yang tidak ingin hidup di Makkah dan Madinah? Saya sering bertemu jamaah, apalagi yang sudah usia lanjut, dia ingin wafat di Madinah. Kenapa saya bercita-cita wafat di Madinah? Karena Rasulullah SAW bersabda, wa inni syahidun aw syafi'un liman mata fiha. Man istata'a minkum an yamuta fil Madinah falyaf'al. Fa inni syahidun aw syafi'un liman mata fiha. Barang siapa yang mampu dan bisa wafat di kota Madinah, usahakan. Karena saya menjadi saksi baik dan membagi syafaat kepada orang yang wafat di kota Madinah. Berarti jaminan wafat di kota Madinah dapat jaminan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ada 2 kata di sini, syahada, syahid, jadi saksi dan jadi syafaat. Ulama menjelaskan jadi saksi untuk ahli tauhid dan membagi syafaat kepada ahli maksiat. Jadi ahli maksiat yang wafat di kota Madinah dapat jaminan syafaat Nabi Muhammad. Subhanallah. Kalau ahli maksiat aja dapat jaminan syafaat, apalagi ahli tauhid, apalagi ahli ibadah. Terus kita di Indonesia, bisa enggak kita dapat syafaat Nabi Muhammad?
Kalau kita wafat di sini, ada jaminan enggak wafat dapat syafaat? Tidak ada jaminan. Tapi amalan yang bisa menjaminkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berbanyak salawat. Salawat kepada Rasulullah SAW. Dan ini kembali kepada kemauan kita. Kira-kira kemauan untuk mendapatkan syafaat sejauh berapa? Sebesar apa? Disitulah akan terlihat banyak salawat atau tidak. Jadi masalah salawat bukan masalah jumlahnya. Ada orang ratusan ribu, dan semakin dia cinta dan betul-betul mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, pasti akan semakin banyak salawatnya kepada Rasulullah SAW. Jangankan dapat jaminan syafaat, satu kali saja salawat kepada Rasul dapat 10 kali rahmat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Jangan ribut masalah bahasa. Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh. Mau yang panjang boleh, mau yang pendek boleh. Ada orang Allahumma salli di samping Allahumma salli alaihi wasallam, bid'ah apa? Dari kata aja sudah ribut. Tidak ada masalah kata. Kalau kita bilang Sayyiduna, memang Nabi Muhammad Sayyiduna, mau atau tidak mau, dia Sayyiduna, bahkan Sayyidul Bashar, seluruh manusia pimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul sendiri bersabda, Ana Sayyidu waladi Adam sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, saya Sayyid, kata Rasul SAW, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak masalah. Intinya berbanyak salawat. Boleh salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, seterusnya. Atau cari yang pendek, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Mana yang kita bisa boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kasih salah satu keajaiban di dalam salawat. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar atau tidak. Kalau saya melihat dan mengambil kesimpulan, tidak ada yang diizinkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Percaya tak? Saya ulang lagi. Faham tak apa yang saya sampaikan? Faham? Tidak ada yang diizinkan siapapun manusia, tidak ada yang diizinkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Masuk tak? Faham tak? Maksudnya apa kok tidak boleh salawat? Tidak bisa. Siapa yang bisa salawat kepada Rasulullah? Tolong tunjukkan, angkat tangan. Siapa di antara kita yang bisa salawat kepada Rasulullah? Kok bingung sih? Ayo, siapa? Bu, satu. Kok cuma satu? Siapa, saya ulang lagi, yang bisa salawat kepada Rasulullah, angkat tangan. 2, 3, 4. Oh, yang lain? Percaya enggak Bapak Ibu, tidak ada yang bisa salawat kepada Rasul? Percaya enggak? Tidak ada yang bisa salawat kepada Rasul. Terus selama ini ngapain? Salawat kita apaan itu? Ini kan salawat kan?
Terus namanya apa selama ini kita salawat? Masa kau tidak bisa? Bisa dong. Saya bisa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tolong diperhatikan. Ada yang bisa tasbih? Apa sebutan tasbih? Subhanallah. Tahmid, tahlil, takbir. Itu namanya zikir kepada Allah. Tapi kalau salawat, ayo coba. Apa ucapannya? Berarti tidak bisa. Kira-kira faham nggak? Apaan? Coba. Paham apa? Bu, sehat Bu ya? Walaupun corona tapi tetap kita sabar ya, berjuang. Saya pikir kalau pas datang ke Riau untuk acara tabligh akbar atau tausiah majelis ini sama seperti majelis ini, mungkin yang datang berapalah gitu. Terus jaga jarak. Ternyata bebas. Pertama kok kita takut corona sih? Saya mau datang, saya hadir, tak apa-apa. Kalau mati, insya Allah mati syahid. Mati syahid tapi tetap harus jaga jarak. Apalagi habis ini ribut, mau salaman, mau foto sama saya. Kalau Bapak Ibu merasa anti corona, kalau saya enggak, belum. Mungkin di Indonesia banyak merasa anti corona, jadi dia bebas. Pas lagi salat jaga jarak, habis salat foto bersama rapat. Pas foto rapat, kalau pas salat jaga jarak. Padahal rapat di salat kan wajib. Kalau rapat di foto tidak wajib. Tapi walaupun kita lagi salat, tidak apa-apa, tidak membatalkan salat. Sudah ada fatwa ulama, kondisi yang menentukan kita jaga jarak. Kalau bisa pun foto jaga jarak. Apalagi kalau kebanyakan orang jaga jarak, hilang fotonya, dah ada, udah muncul di foto. Berapa kali diminta foto saya pakai masker. Saya boleh tak bukan? Saya bilang tak boleh. Mungkin Bapak corona terus gimana saya? Soalnya kalau saya tutup kan tidak bisa ditandai. Nanti saya bilang saya foto sama saya, orang tidak percaya. Kalau lihat wajah saya kan orang percaya. Saya bilang ini kan tandanya surban. Kan Ustaz tidak ada, Ustaz sama tidak pakai surban. Jadi bisa ditandai. Ya kita berusaha memberi yang terbaik. Kembali lagi, yang saya maksud kita tidak bisa bersalawat dan kita tidak diizinkan untuk bersalawat secara langsung bersalawat untuk Rasul. Contoh, kalau kita berkata tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah. Jadi kita tidak perlu minta tolong sama Allah. Allahumma subhanallah, Allahumma la ilaha illallah, Allahumma alhamdulillah, Allahumma Allahu akbar. Tidak perlu. Kita tidak perlu minta tolong kepada Allah untuk berzikir kepada Allah. Bisa kita zikir langsung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pas salawat, stop. Kamu tidak bisa. Harus minta tolong sama Allah. Kamu tidak bisa. Tidak diizinkan. Kamu tidak bisa salawat. Berarti harus minta tolong. Makanya kita bilang apa? Allahumma. Berarti yang salawat siapa sebenarnya? Yang salawat siapa? Allah, bukan kita. Kita hanya memohon kepada Allah untuk bersalawat.
Faham tak? Karena posisi Nabi Muhammad sangat mulia, dan mohon maaf, tidak ada manusia yang mampu memberikan haknya Nabi Muhammad. Kalau ada orang memuji Nabi Muhammad, orang jangan berlebihan. Qullah, jangan berlebihan. Apa arti berlebihan? Tahu enggak arti berlebihan? Kalau sesuatu yang melampaui batas, itu namanya berlebihan. Kira-kira Bapak Ibu tahu enggak batas Nabi Muhammad? Tidak tahu. Masalahnya batas kita tidak tahu, makanya tidak bisa kita berlebihan. Karena tidak mungkin bisa mencapai batas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sangat mulia. Segala pujian hanya ikhtiar. Nasid-nasid yang kita lakukan, yang kita nyanyikan, yang kita bacakan qasidah-qasidah untuk memuji Nabi Muhammad hanya sebagai ikhtiar, rasa cinta kepada Rasulullah. Bukan berarti pujian ini adalah mencapai batas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW memiliki kemuliaan yang sangat dahsyat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan di sini ada ilmu yang kedua yang bisa menjadi pelajaran buat Bapak Ibu. Saya sering memperhatikan kalau imam, khatib, dai, ustaz menyampaikan bacaan ayat ini, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Rata-rata jamaah Allahumma shalli wa sallim. Betul tak? Betul tak? Salah. Salah. Terus salahnya di mana? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ucapan yang tepat, alhamdulillah. Kenapa? Harus tahu. Biar Bapak Ibu kalau besok memberitahu orang, pasti dia tanya, kenapa? Tidak boleh salawat. Bukan tidak boleh, tapi bukan tepat. Karena Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi itu berita. Berita gembira. Kalau ada berita gembira kepada Bapak Ibu, ucapannya apa? Alhamdulillah. Anaknya lulus, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa ucapannya itu? Boleh enggak kita ucapan innalillah? Boleh aja, tapi Quran tepat. Ini berita gembira, anak saya lulus. Pusing sekian lama, punya tanah mau terjual, tidak ada minat orang beli, tiba-tiba ada yang telefon, Pak, saya minat beli. Ucapannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Pas enggak? Kurang pas. Ucapan yang pas apa? Alhamdulillah. Karena berita gembira, menenangkan hati. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu berita gembira, menunjukkan betapa Nabi Muhammad memiliki keagungan di sisi Allah, sampai Allah dan malaikat tidak henti-henti bersalawat kepada Nabi Muhammad. Terus kita kapan salawat? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman. Berarti dengar, ada perintah sini, ada panggilan untuk siapa? Untuk kita. Hei orang beriman, ada apa ya Allah? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sami'na wa ata'na. Allahumma salli wa sallim wa barik. Faham Bapak Ibu? Ini salah satu cara untuk menghayati termasuk ayat-ayat suci Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau dengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun tunha an. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau dengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik, karena ini panggilan untukmu,
dengarlah baik-baik karena setelah itu ada perintah atau larangan. Kalau saya baca Al-Quran, pas begitu sampai ya ayyuhalladzina amanu, saya stop. Cara saya baca Al-Quran seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, saya stop. Subhanallah, Allah sedang memanggil saya. Allah sedang memanggil saya. Orang beriman, saya harus rasakan. Kita semua harus merasakan sebagai golongan orang beriman, karena panggilan ini khusus untuk orang yang beriman. Orang beriman, mudah-mudahan saya jadi orang yang beriman, yang diperintahkan. Orang beriman, ada apa ya Allah? Saya hamba-Mu ya Allah, yang tulus, yang siap segera menjalani perintah-Mu. Sami'na wa ata'na. Ada apa ya Allah? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya harap Bapak Ibu nanti kalau pulang ke rumah, semua ayat yang ada ya ayyuhalladzina amanu sedang Anda baca Al-Quran, tolong di stop. Coba perhatikan artinya. Latihan, rasakan ini panggilan untukmu, bukan untuk kita. Untuk yang dimaksud saya. Orang beriman, saya. Ada apa ya Allah? Tunjukkan kita siap sami'na wa ta'na. Karena orang Yahudi, mereka berkata sami'na wa asayna. Kami telah mendengar tapi kami maksiat. Kami melanggar, kami tolak. Kita harus jangan menjadi seperti orang Yahudi, tapi kita tunjukkan semangat kita sami'na wa ta'na. Bukti kita segera wa ta'na, habis kita dengar, kita lakukan amalan itu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Faham Bapak Ibu? Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa restu dalam program Safari Dakwah. Dan alhamdulillah program kami sangat didukung oleh para asatiz, para kiai, para huffaz, para dai. Program mencetak 1 juta man hafal Al-Quran untuk Indonesia. Cita-cita saya, insya Allah setiap masjid di Indonesia memiliki imam man hafal Al-Quran 30 juz. Impian dan cita ini tidak mudah, dan alhamdulillah kami sudah bekerja, dan alhamdulillah sudah melahirkan jumlah yang cukup banyak penghafal Al-Quran di kalangan anak-anak maupun di kalangan dewasa. Dan setiap penghafal Al-Quran kami hadiahkan umrah. Tujuan kami sebenarnya bukan hanya umrah, tapi tujuan kami para penghafal Al-Quran di bawah pimpinan kami setor hafalan di hadapan imam besar Masjidul Haram dan Masjid Nabawi di Tanah Suci. Buat apa setor hafalan di sana? Supaya mereka diakui dan mereka dapat sertifikat. Apa itu sertifikat? Namanya ijazah dan sanad. Yang nama penghafal Al-Quran bersambung namanya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan namanya menjadi turunan darah Nabi Muhammad, tapi menjadi keturunan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita akan untuk mewujudkan program ini sudah alhamdulillah jalan. Baru saja kemarin pas Ramadan kita telah meresmikan pesantren menjadi pusat. Walaupun sudah ada pesantren di Jakarta, ada rumah tahfidz di beberapa daerah, dan menjadi pusat di Cipanas, di Puncak, di Jakarta Barat atau di Jawa Barat di sana. Dan alhamdulillah ada beberapa rumah tahfidz di beberapa titik di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan insya Allah pun di Riau. Kita insya Allah akan membangun 100 markas, 100 pesantren yang akan menjadi gerakan di setiap titik daerah, menjadi gerakan untuk mencetak 1 juta menghafal Al-Quran. Saya selalu berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya
sambil saya bisa melihat dengan mata saya sendiri 1 juta penghafal Al-Quran sudah tamat. Karena saya percaya dengan kekuatan Al-Quran, mereka lah yang akan mampu merubah nasib Indonesia menjadi lebih baik. Kalau Turki memiliki presiden yang berani meresmikan masjid di negara Inggris dan membaca Al-Quran sebagai pembuka acara oleh presiden Turki membaca Al-Quran, insya Allah akan datang satu masa dari 1 juta penghafal Al-Quran yang akan menjadi pemimpin negeri kita Indonesia. Saya percaya, bahkan saya berani bersumpah karena pengalaman saya yang bersama Al-Quran tidak pernah gagal, pasti terwujud, pasti akan menjadi kenyataan. Walaupun perjuangannya panjang, tapi insya Allah akan ada akhirnya. Makanya semua dalam program kami melibatkan semua jamaah, semua yang bercita-cita menjadi penghafal Al-Quran atau minimal menjadikan anaknya penghafal Al-Quran. Mari kita sama-sama menjadi keluarga besar 1 juta penghafal Al-Quran. Dan saya yakin semuanya bisa. Kalau anda merasa gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangankan gagalkan anakmu. Jangan gagalkan anakmu menjadi penghafal Al-Quran. Kalau itu pun tidak berhasil, jadikan hartamu, sedekahmu menjadi saksi baik supaya nama kita tertulis sebagai ahlul Quran walaupun belum mendapatkan penghafal Al-Quran. Bapak Ibu, tahu enggak salah satu sebab suksesnya dakwah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad orang kaya atau miskin? Kaya tidak, miskin tidak. Nabi Muhammad tidak kaya, tidak miskin. Tapi kok bisa dia sukses 23 tahun berdakwah dalam segala tantangan, ancaman, kehinaan, berbagai macam persoalan bersama Quraisy musuh-musuhnya, tapi bisa sabar. Tahu enggak salah satu sebab, bahkan sebab utama setelah karunia Allah Subhanahu wa taala, taufiknya, kedukungannya dan suksesnya dakwah Nabi Muhammad adalah istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad, termasuk wanita yang terkaya di kota Makkah. Ketika dijodohkan menjadi istrinya Nabi Muhammad, semua hartanya untuk Nabi Muhammad, untuk dakwah Nabi Muhammad. Saya mendapatkan pelajaran, salah satu sebab suksesnya dakwah adalah kedukungan harta. Mohon maaf, di zaman sekarang tidak bisa dakwah miskin, tapi bisa dakwah untuk orang miskin. Kita bisa menyampaikan dakwah kepada semua orang, tapi dakwah dalam zaman sekarang sangat membutuhkan bersamaan. Saya percaya dan yakin kalau kita bersatu, insya Allah semua akan terwujud. Ada yang dari tenaga fikirannya, ada yang dari segi ilmunya, ada yang dari segi hartanya, ada yang dari segi tenaga fisiknya. Semua bisa, tidak ada yang kata tidak bisa. Sampai saya pernah bertemu sama seorang ibu di salah satu program safari dakwah kita di kampung. Dia datang sambil nangis-nangis, usia tua. Dia nampaknya tertarik untuk mengikuti program 1 juta menghafal Al-Quran. Dan kata beliau, saya orang miskin, tak punya apa. Sampai dia melepaskan, dia bilang ini cincin saya, mas kawin saya. Suami saya sudah 20 tahun wafat. Dan ini tanah saya wakafkan. Dia punya tanah tak seberapa besar. Saya niatkan apa yang saya tidak harap harta lagi di dunia. Usia saya sudah 80 lebih, mau apa lagi? 80 masih minta panjang umur. Mau sampai kapan mau panjang umur?
Saya datangi ke rumah orang, bapaknya sedang sakit, 84 tahun. Tolong saya doakan biar ayah saya panjang umur. Saya bilang tak, dah maaf. Buat apa panjang umur? Yang saya doakan semoga sehat walafiat dan taat dalam beribadah. Karena usia yang berarti adalah isinya, bukan berapa usianya. Isinya apa? Taat, ibadah, taqwa, itu yang berguna. Karena di hari kiamat Allah tidak akan tanya berapa usiamu, tapi yang akan ditanya dan harus kita siapkan pertanggungjawabannya, apa isi usiamu. Kalau Nabi Muhammad dakwahnya cuma 23 tahun, usianya 63, tapi yang bisa dikatakan berdakwah dan membawa Islam hanya 23 tahun. Tapi bayangkan keberkahan 23 tahun lebih berkah dari 40 tahun yang duluan. Dan 23 tahun menjadi sebab yang bermakna, berisi, menjadi dakwah sampai tersebar di muka bumi. Siapa sekarang tidak kenal Islam? Di seluruh dunia. Dan bahkan terbukti sepanjang waktu 24 jam tidak terputus azan dipanjang di bumi. Betul tak? Tidak terputus azan. Terus 24 jam. Selesai di sini, nyambung di sini, nyambung negara lain, nyambung negara lain, sampai di seluruh bumi. Itu arti daripada alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kami tinggikan zikirmu. Disebut 24 jam tidak putus. Itu salah satu makna. Wa rafa'na laka dhikrak. Makanya siapa yang ingin terlibat dan ditinggikan namanya, ditinggikan darajatnya, ditinggikan kemuliaannya bersama Al-Quran. Allah berfirman, innahu laqur'anun karim. Sungguh Al-Quran mulia dan membagikan kemuliaan. Kira-kira mau enggak Bapak Ibu dapat kemuliaan Al-Quran? Berarti harus kita berikhtiar. Siap? Sama-sama menjadi keluarga Al-Quran. Kita insya Allah menjadi penghafal Al-Quran. Paling tidak kita mendukung program Al-Quran. Mana yang terbaik untuk Al-Quran, insya Allah segala perjuangan kita, segala kemampuan kita, berapapun kemampuan kita, insya Allah semuanya menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selalu khususnya untuk ibu-ibu, saya selalu berkata kepada ibu-ibu, lebih baik ikhlas, banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Setuju ibu? Lebih baik banyak ikhlas daripada. Saya sering bisikan ibu, dibilang udah apa-apa sedikit tapi ikhlas. Itu boleh, tapi sekarang itu tahun 2019. Sekarang tahun 2000, harus semuanya berubah. Apa yang harus dirubah? Salah satunya lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu, barangkali infak sedekah Bapak Ibu di Riau ini, mudah-mudahan menjadi salah satu sebab menjadi saksi baik mendapat syafaat Al-Quran di tanah Riau ini. InsyaAllah terbangun markas Al-Quran yang menjadi sebab ikhtiar dan wasilah untuk mencetak 1 juta menghafal Al-Quran. Mungkin besok kita meninggal dunia, yang hanya sampai kepada kita adalah pahala perjuangan kita, dan kuburan kita menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga, dan malaikat pun akan membawa cahaya berkah sedekah kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan semua para hadirin diangkat oleh Allah derajatnya, dimuliakan di dunia dan di akhirat, diberikan kemuliaan menjadi ahlul Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dan keturunan kami menjadi ahlul Quran. Ya Allah, jadikan kami semua mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Jadikan segala kemampuan kami, harta kami, sedekah kami, zakat kami menjadi bermanfaat, berguna untuk
negeri kami membawa program Al-Quran, membawa keberkahan Al-Quran di bumi Indonesia. Kalau orang berkata Makkah dan Madinah pusatnya kedatangan Islam, kami harap ya Allah Indonesia menjadi pusatnya kebangkitan Islam untuk dunia. Ya Rabbal Alamin, اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.